بعد الإياد بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana dengan kehendaknya, dengan atas nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di kajian mingguan kita, yaitu yang akan dibersamai oleh Ustazah Fauzia. Insya Allah malam hari ini temanya sangatlah menarik ya, dan juga sangat urgen, sangat penting untuk bagi kita khususnya kaum wanita ya. Insya Allah tema kajian malam hari ini adalah membahas tuntas terkait darah wanita dalam fikih Islam. Baik, agar mempersingkat waktu, izinkan saya sebagai moderator di malam hari ini seperti biasa menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kita langsung masuk ke acara inti yaitu kajian fikih muslimah bersama Ustazah Fauzia, dan yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab seperti biasa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, mudah-mudahan dengan jumlah yang Masya Allah banyak ini ya, tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu insya Allah. Dan insya Allah pahalanya pun sangatlah besar. Baik, Amin. kita buka saja acara malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita lanjut ke acara kedua, yaitu acara inti, yaitu kajian fikih muslimah yang bertemakan hukum darah wanita dalam fikih Islam, yang akan disampaikan oleh Ustazah Fauzia. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahaluki Ustazah Fitri. Alhamdulillah bi khair, Ustazah. Kaifah? Alhamdulillah bi khair. Ada Uhti Isti ya, Uhti Sarah, Bunda Trias, Ya, alhamdulillah Bunda Yusna, sehat. apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita mulai, Insya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesempatan ya di minggu ini, di malam ini, Allah izinkan kita untuk bermajelis ya. Tentunya ketika kita bisa berkumpul walaupun nggak secara langsung ya, tapi lewat udara, bahkan mungkin lewat Zoom ya, tapi insya Allah dengan niat kita mencari ilmu, niat untuk berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah bersemangat untuk memperbaiki diri ya. Semoga dalam perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib akhwati fillah, ummahat fillah, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana request sebagian akhwat ya, lihat di grup ada yang minta fikih darah wanita ya. Walaupun yang mintanya nggak ada ya Ustazah Fitri. Kemana nih? Ustazah Silanya belum hadir ya. Oke, Husnudan mungkin belum buka WA ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini tetap terus bersemangat ya. Jadi di sini insya Allah memurojaah kembali juga sama ya, tentunya perkara darah wanita tentang haid, ya nifas, istihadah ini udah nggak asing lagi karena kita udah pada balik semuanya ya. Jadi di sini kita dalam rangka murojaah mengulang kembali sharing ya. Adapun di sini saya juga bukan menggurui ya, tapi sama-sama kita mengulang pelajaran yang telah kita dapatkan di eh, pekan sebelumnya atau di pertemuan yang lalu bersama guru-guru kita gitu ya. Teba Khawati Fillah, mohon izin untuk share screen ya agar bisa lebih memahami, juga fokus ya. Kalau nggak pakai nggak pakai
file kayak gini nanti bisa ngalir ngidul. Oke, udah ada di layar ya buat sekalian? Ada Ustazah. Alhamdulillah. Baik, Afwan. Ya, ada di layar ya, Khotifillah? Ada Ustazah. Alhamdulillah. Ya, berarti yang mungkin butuh filenya nanti insya Allah di-share ya, PDF-nya di grup insya Allah. Tapi kita lanjut di sini fikih darah wanita, yang mana darah di sini tentunya dikhususkan ya, yang mana keluar dari kemaluan depan wanita ya. Jadi bukan maaf darah bisul misalkan ya, bukan, atau darah yang keluar dari kemaluan belakang, bukan. Tapi yang dibahas insya Allah pada kali ini adalah darah yang keluar yang khusus pada wanita, yaitu diantaranya ada haid, nifas, dan istihadah ya. Baik. Darah yang keluar dari wanita ada 3. Yang pertama ada darah haid, nifas, dan istihadah. Ini udah masyhur ya, udah pada tahu. Dan di sini kita akan bahas hukum satu persatu dari darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Yang pertama kita bahas hukumnya dulu ya. Hukum mempelajari tentang haid, nifas, dan istihadah. Nah, hukumnya apa? Kan kita belajar tentunya pengen tahu ya, kalau misalkan hukumnya mubah atau hukumnya lah nggak usah gitu misalkan ya. Nah, ini apa hukum kita sekarang hadir di sini, kemudian juga setiap kaum wanita untuk pelajari pembahasan tentang haid, nifas, istihadah ini apa hukumnya? Ya, pertama adalah fardu ain ya. Apa itu fardu ain? Ini udah nggak asing lagi ya. Yang mana fardu ain itu adalah suatu kewajiban per individu yang nggak bisa diwakilkan oleh yang lain. Jadi fardu ain bagi siapa? Bagi setiap wanita. Oke, Masya Allah ya. Sampai kita sebagai seorang muslimah sangat bersyukur. Kalau di agama yang lain tuh kayaknya nggak ada di pembahasan tentang haid, nifas, istihadah tuh kayaknya nggak ada. Ya, betul nggak? Dan luar biasanya agama kita itu syumul ya, agama yang sempurna sampai pembahasan darah aja dibahas. Nah, bagaimana hukum kita sebagai kaum hawa, kaum wanita untuk mempelajari eh, pembahasan tentang darah ya. Nah, ini adalah fardu ain. Jadi nggak bisa diwakilin. Misalkan anak saya udah paham, saya nggak usah, nggak bisa. Atau misalkan siapa di keluarga saya kakak saya udah paham, berarti saya nggak usah misalkan ya. Nggak seperti itu. Untuk setiap kaum wanita yang merasa dirinya adalah seorang perempuan, seorang wanita, maka hukumnya adalah fardu ain, ya wajib gitu, nggak bisa diwakilin oleh siapapun. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian juga bagi siapa lagi fardu ain, ya. Fardu ain juga kewajiban yang nggak bisa diwakili itu bagi seorang suami. Yang mana suami ini tentunya ada istri ya. Kalau istrinya dia nggak paham perkara darah ini, maka suami wajib belajar tentang darah, haid, nifas, dan istihadah. Atau misalkan istrinya udah paham nih, tapi dia punya anak perempuan misalkan, maka itu pun fardu ain ya, yang mana suami atau seorang ayah tersebut wajib mengajarkan kepada anaknya, pada istrinya atau di rumahnya ada saudara perempuan ya, maka hukumnya di sini fardu ain, nggak ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah apa? Fardu kifayah kebalikan dari fardu ain. Kalau fardu ain adalah kewajiban setiap individu, adapun fardu kifayah adalah kewajiban yang bisa diwakilkan oleh yang lain gitu ya. Jadi sekarang kita di sini ada dalam rangka melaksanakan kefarduan kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum akhwat, sebagai kaum wanita yang mana harus tahu gitu ya, harus paham betul tentang darah yang keluar dari dirinya, baik itu haid, nifas atau
istihadah karena setiap darah ini ada hukumnya. Bahkan kalau misalkan dalam pembahasan fikih ya ini dibahas dalam bab toharoh sebenarnya bersuci. Karena kalau misalkan ada haid berarti nggak sah sholatnya. Kalau nifas berarti juga nggak sah sholatnya. Atau dia istihadah. Nanti akan kita bahas satu persatunya insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjut slide selanjutnya. Pembahasan tentang haid. Apa itu haid? Ya haid udah ma'ruf ya di sini ya. Ada perkataan para ulama ya dalam kitab Syarh Bulughul Maram adalah damun tabi'atun yakhruju min qa'rir rahmi ya'tadul unsa idza balagat fi awqatin ma'lumah. Itu didefinisikan oleh para ulama bahwasanya darah haid adalah darah tabiat ya, yang normal maksudnya yang keluar dari bagian dalam rahim kemudian menjadi kebiasaan wanita ketika sudah balik pada waktu tertentu gitu ya. Makanya di sini darah haid adalah darah yang udah ma'ruf, yang udah nggak asing lagi. Yang mana keluarnya darah bagian dalam rahim. Ya, kalau misalkan dalam ilmu medis apa itu darah yang sehat gitu ya. Kalau seorang perempuan yang sehat pasti ada bulanan siklus bulanan dia keluar darah haid atau bahasa medisnya pernah dengar mungkin ya. Jadi rahim yang kalau tidak terjadi pembuahan kemudian apa membusuk gitu ya sisi-sisi rahimnya, kemudian keluarlah darah haid ya. Makanya baunya pun berbeda gitu ya dengan darah yang selain darah haid. Apa? Sebentar. Ya, itu ya darah haid. Kemudian di sini ada definisi yang lain tentang darah haid. Jadi ini dari dalam rahim ya, akhwat ya. Jadi bukan dari selain rahim. Kalau misalkan dari luar rahim atau dari bagian yang lain maka tidak dinamakan dengan darah haid. Kemudian di sini di bawahnya haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang telah balik 9 tahun. Maksudnya ketika usianya sudah masuk pada 9 tahun Hijriyah. Jadi hitungannya bukan Masehi ya. Kalau Masehi kan tahun 2020, 2021 misalkan ya, tahun 2025 atau tahun 2010 misalkan. Nah, ini hitungannya adalah tahun Hijriyah. Seorang perempuan yang sudah usia balik pada tahun atau 9 tahun Hijriah pada waktu tertentu dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan. Kalau karena melahirkan bukan haid ya, tapi nanti dibahas pada pembahasan nifas. Ya, di sini di garis bawahi dalam keadaan sehat. Ya, karena ada wanita yang keluar darah bukan dalam keadaan sehat. Itu misalnya ya, karena habis operasi misalkan ya atau, apa namanya, biasanya ada namanya darah istihadah nanti dibahas insyaallah ya. Karena, apa, kurang sehat gitu misalkan karena dia dalam keadaan stres biasanya kok suka ada di istihadah misal. Dan kalau haid ini adalah dalam keadaan sehat. Jadi bukan karena sebab apapun, bukan karena sebab operasi, bukan karena apa, misalkan jatuh misalkan ya, dan sebagainya, gitu. Kalau ada pertanyaan kok misalkan ada yang haid, tapi dia sakit misalkan ya, apa namanya, ketika haid dia sakit. Ini bukan karena haid itu sebuah penyakit, bukan. Tetapi hanya proses keluar haidnya aja yang sakit gitu. Tapi sebenarnya ketika seorang perempuan, seorang wanita mengalami haid itu adalah normal dan dia dalam keadaan sehat. Karena kalau ada perempuan yang nggak keluar darah ya, kemudian juga apa, tidak keluar darah haid setiap bulannya, biasanya ini dicurigai ya, takutnya ada penyakit atau apa, misalnya, yang sering apa, dikeluhkan ibu-ibu tuh, mereka yang maaf KB misalkan ya, KB suntik kah atau KB apa gitu ya, sampai siklus haidnya nggak normal, nggak keluar ya darahnya sehingga menyebabkan penyakit yang lain. Nah, dan Masya Allah ya bahwasanya haid itu adalah darah yang keluar yang mana menunjukkan dia dalam keadaan sehat walaupun secara prosesnya ada yang sakit tapi hanya sebagian kecil saja gitu ya. Dan bukan karena melahirkan. Karena kalau tentang melahirkan ini bukan dinamakan dengan darah haid tapi dinamakan dengan darah nifas. Oke, kita lanjut lagi akhwat. Ini dalil tentang haid dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Oke. Baca ayatnya sebagian saja akhwat ya. Jadi di sini ada sababun nuzul atau sebab turun ayat ini itu kenapa katanya? Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa para sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena istri mereka haid ya.
Sedangkan yang mereka ketahui ketika seorang perempuan haid, khususnya di kalangan orang-orang Yahudi ya, kalau ada perempuan haid atau keluar darah, mereka diasingkan. Ya, mohon maaf. Mungkin ada yang dipulangkan ke orang tuanya atau ada yang ditinggalkan di rumahnya, suaminya pergi kemana gitu ya. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana kalau misalkan istri kami haid?" Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya, itu para sahabat bertanya pada Rasulullah anil mahid. Al-mahid ini adalah tempat keluarnya haid. Kalau perempuan dinamakan kalau yang perempuan yang haid namanya haid ya. Tapi kalau tempat keluarnya adalah al-mahid. Ya, bagaimana tentang mahid? Tetap tentang tempat keluarnya haid. Kemudian kata Rasulullah, "Qul huwa ada fa'tazilun nisaa fil mahid." Kata Allah, "Qul," ucapkanlah olehmu wahai Muhammad, huwa, bahwa haid itu adalah sebuah ada. Ya. Ada ini apa? Ada sebuah sesuatu yang kotor, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istrimu pada waktu haid. Maksudnya di mahid di sini bukan perempuannya ya, tapi tempat keluarnya haid yang harus dijauhi. Jadi di sini pun keluar dalam, hukum fikih tidak boleh, melakukan hubungan suami istri, tidak bahwa laki-laki tidak boleh menggauli istrinya ketika dalam keadaan haid, itu dalam ilmu fikihnya ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Maka janganlah kalian mendekati perempuan yang haid sehingga suci ya. Jadi bukan orangnya gitu, tapi tempat keluar haid. Nah ini makanya, Masya Allah ya dengan datangnya agama Islam, yang mana zaman dahulu katanya kalau ada perempuan haid diasingkan, bahkan ditinggalin di rumahnya atau mungkin dibalikin dulu ke ayahnya, ke orang tuanya. Tapi kalau di zaman ketika telah datang Islam ya, Rasulullah SAW dalam ayat ini menjelaskan bahwa perempuan tetap di rumahnya ya, bahkan boleh, ngobrol gitu ya, bermuamalah bersama boleh, asalkan tidak mendekati tempat haidnya gitu ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka ketika mereka sudah suci, maka datangilah mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, juga Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ya ini dalilnya. Ya. Baik, kemudian seputar waktu haid. Nah, ini insyaallah kita bahas juga di sini akhwati fillah, waktu haid ya. Dalam kitabnya disebutkan yaumun wa lailah. Yang pertama ada batas minimal akhwat, bahwa haid itu ada batas minimal, ada batas maksimal, ada juga pada umum atau bahasa kitabnya galib-galibnya ya. Minimalnya adalah 24 jam. Ya, jadi kalau misalkan dalam kitab Safinah misalkan ya, kitab-kitab yang sudah kitab-kitab para ulama, disebutkan yaumun wa lailah, satu hari satu malam. Tapi di fikih kontemporer masa saat ini disebutkan bahwa yang dimaksud yaumun wa lailah sehari semalam adalah 24 jam, ya. Jadi tandanya haid itu bagaimana? Kalau dia masuk minimal 24 jam. Jadi patokannya bukan hari, tapi 24 jam. Misalkan, ada perempuan yang keluarnya misalkan hari Senin ya, hari Senin dia keluarnya cuma 2 jam misalkan ya, keluar darah 2 jam, hari Selasanya 2 jam, hari Rabunya 2 jam, ya sampai hari Jumat 2 jam doang misalkan. Kira-kira jadi berapa nih Ustadzah Fitri? Ustadzah Fitri misalkan dari Senin sampai Jumat keluar darah cuma 2 jam, berarti baru berapa jam tuh? Nih biar nggak ngantuk. Halo? 10 jam, Ya, 10 10 jam. jam ya. Oke, 10 jam berarti udah masuk disebut haid belum? Belum. Belum gitu ya. Kok baru sekian berarti dia dinamakan istihadah. Ya, darahnya adalah istihadah yang mana sholat yang tadi terlewat atau yang tadi 5 hari tersebut wajib diqodho. Karena tidak masuk pada minimal 24 jam gitu ya. Nah, misalkan atau misalkan sehari ini hari Senin misalkan dia keluar 24 jam nih ya, misalkan dari pagi, eee, Senin 5 jam, Selasa 5 jam, ya sampai hari Jumat 5 jam berarti masuk, minimal haid nggak nih? 5 kali 5?
Termasuk karena sudah lebih Masuk. dari Berarti 24 jam. itu sudah masuk atau sudah apa namanya, masuk pada ciri-ciri haid, kayak gitu ya. Nah, gimana ngeceknya Ustazah? Misalkan bingung kan masa kita ngecek terus 24 jam? Jangan diartikan, oh berarti 24 jam tuh keluar terus, bukan seperti itu akhwat ya. Ngocor aja gitu, kebayang nggak kalau 24 jam itu ngocor gitu? Mungkin anemia ya nanti ya. Maka di sini bukan 24 jam keluar terus, bukan. Tapi minimal lagi nih misalkan. Sebentar. Ya. Jadi misalkan kerasa nih keluar jam 1 siang ya. Jam 1 siang keluar kan, kita kaum akhwat tahu ya rasanya haid, ada yang keluar gitu, gresep gitu ya. Kemudian ketika jam berapa misalkan jam 3 itu terlihat ya, maaf di pembalut kita masih ada apa namanya, darah yang masih baru keluar walaupun nggak kerasa gitu. Tapi di dinding vaginanya itu masih terasa basah atau ada darah-darah yang masih keluar di bagian kemaluan tersebut. Maka dihitunglah, oh tadi jam 1 keluar, jam 2 masih keluar, nanti jam 4 pas, apa namanya, mau kamar mandi lagi, cek lagi, oh ini masih, masih baru juga nih. Jadi bukan darah yang jam 1 tadi gitu, masih kelihatan ini masih yang baru keluar misalkan ya, walaupun nggak kerasa keluar, maka dihitung terus gitu ya. Jadi bukan 24 jam keluar aja, kebayang kalau hitungannya seperti itu. Nanti kurang darah ya, kebayang ya. Nah makanya misalkan nanti jam berapa lagi dicek lagi, maka kalau lagi haid itu kita kerasa ya, kalau ada darah keluar atau misalkan lembab-lembab itu pun masih dihitung dihitung aja gitu, bukan pas keluarnya aja. Bisa dipahami akhwat? Insyaallah ya. Jadi 24 jam ini terbentang selama berhari-hari, bukan sehari semalam gitu ya. Bisa jadi hari ini 5 jam, besok 3 jam, besoknya lagi berapa jam dirasa-rasa. Tapi kebanyakan kalau yang normal banget seharian itu kadang bisa ya kalau lagi lancar-lancarnya misalkan ya, seharian keluar terus ya, besoknya juga masih keluar gitu. Oke, bisa difahami untuk minimal 24 jam, akhwat? Ya, jadi kalau misalnya sehari cuman sejam, akhwat misalkan hari Senin cuma sejam, besoknya sejam lagi, sampai hari Jumat cuma sejam, putus, udah nggak ada darah lagi, maka patut dicurigai ya, bahkan itu udah nggak masuk pada minimal haid, sehingga itu dihukumi istihadah atau darah penyakit ya, bahasa umumnya istihadah itu darah penyakit, bukan darah darah haid. Maka yang 5 hari tersebut wajib diqodho salatnya. Begitu. Oke, kemudian yang kedua, maksimalnya. Oke, akhwat yang mungkin apa namanya, jam segini waktunya apa nih? Waktunya makan malam nggak apa-apa silahkan ya, atau jam segini udah ngantuk, ya boleh sambil apa, sambil ngopi nggak apa-apa ya Ustazah Fitri ya. Ya, Ustazah. Atau yang lagi jajan, lagi masak-masak nggak apa-apa sambil, tapi jangan ditinggalkan Zoom-nya ya. Oke, boleh sambil ngemil nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama udah bisa dipahami akhwati yang minimal 24 jam? Baik, Insya Insyaallah Allah. ya. Berarti kalau misalkan nggak sampai 24 jam, kemudian apa namanya, jangan mikirnya 24 jam keluar terus, nggak seperti itu ya. Tapi yang lembab-lembabnya pun atau ketika kita ke kamar mandi masih ada bercak darah yang masih baru itu pun dihitung ya. Tadi ada jam 1, jam 2 masih ada, jam 3 misalkan dihitung semuanya seperti itu. Kemudian cirinya lagi, ciri-ciri haid apa lagi? Ciri pertama tadi minimal 24 jam. Ya, kalau bahasa kitabnya yaumun wa lailah, tapi ditafsirkan atau diartikan oleh ulama kontemporer saat ini bahwa yang dinamakan yaumun wa lailah sehari semalam ada 24 jam yang terbentang selama 15 hari ya. Jadi kalau misalkan masih 10 hari tambah lagi, oh ada kok 24 jam, maka yang tadi itu atau darah dari pertama kali keluar itu dimasukkan kategori haid gitu ya. Yang kedua maksimalnya 15 hari. Maksimal 15 hari. Misalkan kita haid tanggal 1 ya, biar gampang hitungnya 1 sampai tanggal 15 keluar darah ya, keluar darah tapi hitungan darahnya udah sampai 24 jam ya. Misalkan hari pertama 10 jam atau hari pertama 3 jam. Ketika digabungkan yang 15 hari tersebut ada 24 jam, nah itu darah haid. Gimana kalau misalkan lebih, misalkan ya, misalkan lebih jadi ada tanggal 16 masih keluar darah, 17 masih keluar darah, maka tidak dinamakan dengan darah haid,
hari yang keluar dari 15 hari tersebut gitu. Jadi maksimal 15 hari. Kalau lebih dari itu maka masuk pada kategori istihadah atau darah penyakit. Gitu ya, insya Allah mudah ya. Kemudian yang ketiga, umumnya 6 sampai 7 hari. Ini dilihat dari kebiasaan orang-orang terdahulu ya, zaman dahulu para ulama Masya Allah ya. Mereka sampai menanyakan kepada kaum Hawa, kamu biasanya berapa hari? Oh, 6. Kamu berapa? 7. Masya Allah ya, para ulama kita itu. Sehingga keluarlah angka 6 sampai 7 hari. Walaupun kita misalkan saya biasa 9, saya biasa 10, beda-beda setiap perempuan, tapi di zaman dahulu biasanya normalnya 6 sampai 7 hari. Ada yang 15 hari ada, tapi yang paling banyak atau ghalibnya adalah 6 sampai 7 hari. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi. Nah, oke. Di sini kaidah mengetahui darah haid. Kalau tadi dari batas maksimal, minimal, dan umum, waktu ya, dilihat dari waktu. Kalau di sini gimana cara lebih paham lagi tentang darah haid? Yang pertama bahwa dia atau perempuan tersebut berusia 9 tahun hijriyah ya. Jadi hitungannya hijriyah, bukan masehi ya. Kalau sebagian pendapat mengatakan 9 tahun kurang 16 hari kalau keluar darah itu dinamakan dengan darah haid. Makanya kalau ada perempuan, ada anak kecil misalkan ya, keluar darah usia 7 tahun. Misalkan ada ponakan, ada siapa, saudara, 7 tahun udah keluar darah, nggak dinamakan darah haid. Kenapa? Karena belum masuk pada usia 9 tahun hijriyah gitu ya. Maka yang tadi 7 tahun keluar darah dinamakan dengan darah apa nih? Darah istihadah ya, istihadah, darah istihadah. Jadi kalau misalkan belum masuk usia 9 tahun hijriyah, maka tidak dinamakan dengan darah haid. Kalau misalkan ngitung usia Masehi itu bakal lebih ya. Jadi kalau misalkan usia hijriyahnya 9 tahun, Masehi itu bisa jadi 10 tahun. Ya kalau sekarang Masya Allah ya, canggih ya. Kita misalnya ngetik, saya tuh lahirnya bulan Masehi sekian. Kapan nih tahun hijriyahnya? Misalkan bisa dicari ya seperti itu. Jadi kadang, kalau misalkan usia kita 20, berapa Ustazah Fitri? 20 tahun misalkan ya usia hijriyahnya, bisa jadi Masehinya 21 tahun. Gitu. Maka tapi yang jadi patokan adalah usia 9 tahun hijriyah. Kalau misalkan kurang dari 9 tahun maka dinamakan dengan darah istihadah. Nah, kemudian pendapat sebagian ulama mengatakan 9 tahun kurang 16 hari pun itu boleh ya, atau masuk pada kategori haid juga kalau keluar darah. Kemudian yang kedua, darah yang keluar didahului 15 hari masa suci ya. Kalau bahasa kita harus ada waktu interval ya, akhwat ya. Misalkan kita keluar darah itu kita selesai haid misalkan tanggal 30 30 Juni misalkan ya. Biar gampang hitungnya. 30 Juni keluar darah. Atau berhenti haid, berhenti haid. Maka kapan kita boleh haid lagi? Nah, atau masuk bulan yang selanjutnya berarti tanggal berapa? Berarti di tanggal berapa? 15 atau tanggal 16-nya. Tanggal 16 Julinya. Jadi ada masa interval. Dari haid pertama ke haid selanjutnya harus ada masa jeda 15 hari gitu. Jadi kalau misalkan kita udah haidnya tanggal 30, udah selesai 30 Juni misalkan. Kemudian keluar darah tanggal 13 Juli misalkan, maka tanggal 13 Juli itu belum dikategorikan darah haid. Kenapa? Karena masa sucinya atau masa intervalnya belum sampai pada 15 hari gitu ya. Jadi dari haid pertama ke haid selanjutnya harus dikasih jeda waktu berapa hari? 15 hari masa suci. Kalau kurang maka darah yang tadi dikategorikan darah istihadah, darah penyakit. Maka tetap wajib sholat ya. Kemudian yang ketiga, darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam. Tadi yang dibahas ya. Jadi kalau kurang dari 24 jam itu dinamakan dengan darah istihadah, bukan darah haid. Dan selanjutnya darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari ya. Misalnya keluar darah terusnya di tanggal 1 sampai tanggal 15, tanggal 16 masih keluar juga. Maka tanggal selanjutnya tidak dinamakan dengan darah haid melainkan masuk pada kategori darah istihadah atau darah penyakit. Kemudian yang terakhir, darah yang keluar tidak didahului kelahiran. Ya tentu, karena kalau misalkan didahului oleh kelahiran, maka dinamakan dengan darah apa? Akhwat?
darah nifas ya, bukan darah haid. Jadi kalau misalnya dia habis lahiran nggak disebut darah haid, tapi darah nifas. Insya Allah dibahas ya di bab selanjutnya. Oke, di sini ahwati fillah, warna darah haid ya. Jadi darah itu bukan warna merah aja ya. Kalau dalam haid itu ada 5. Di sini kata ulama, itu namanya Syekh Muhammad bin Husain Al-Maliki menjelaskan, Innal alwana khamsah aqwaha as-sawad, thumma al-humrah, thumma syaqar, thumma sufrah, thumma al-qadrah ya. Ada 5 ya. Jadi warna darah dalam haid ya, ini penting kita ketahui. Kenapa? Karena nanti menentukan ini darah haid atau darah istihadah. Ini penting sekali ya. Yang pertama adalah as-sawad. Ya, warna paling kuat itu warna hitam. Jadi kalau kita lihat misalkan darah haid itu merah, tapi merah pekat banget ya, terutama hitam ya, merah kehitam-hitaman. Ini hanya ilustrasi aja ya warna di sini. Kemudian summal hamrah, kemudian merah, merahnya merah cerah ya. Summa syakor, kemudian warna pirang atau kita bilang warnanya merah kekuning-kuningan. Kemudian asufroh, summa syakar ya, summa sufrah, summa kadroh. Kemudian warna kuning, kemudian warna apa lagi? Warna keruh. Jadi ada 5 ya, warna haid itu ada hitam, merah kehitaman, ada merah, ada kuning atau kuning kecoklatan, kemudian yang terakhir warna keruh. Nah, ini kelima tersebut adalah 5 warna ini adalah warna-warna haid. Jadi kalau misalkan akhwat masih keluar nih, saya hari ke-9 masih ada warna kuning, selesai belum ya haidnya? Belum ya. Kenapa? Itu masih masuk warna darah haid. Atau saya keluarnya warnanya keruh, itu masih dihitung haid asalkan tidak keluar dari 15 hari itu. Karena kalau udah lebih dari 15 hari, maka nanti hukumnya beda lagi atau masuk pada kategori istihadah ya, darah penyakit. Gitu. Jadi keruh, kuning ini adalah darah juga, warna darah juga. Oke, kemudian sifat darah haid ya. Ya, setiap perempuan beda-beda ya. Apakah sama atau tidak? Yang pertama adalah kental berbau ya. Kemudian kan ada juga yang kental tidak berbau ya. Kemudian juga encer berbau, kemudian ada juga yang encer tidak berbau. Karena tadi itu ya, bahwa ketika haid, terjadi haid itu atau menstruasi, itu adalah proses pembusukan dinding rahim ya, sehingga memang wajar aja ya, ketika memang baunya tidak sedap, wajar aja. Tapi itu dalam keadaan sehat. Karena kalau nggak keluar, apa, itu menunjukkan tubuh kita atau rahim kita sedang bermasalah, gitu ya. Baik. Kemudian di sini perlu diketahui ya, bahwa perbedaan warna dan sifat darah tidak banyak. Maksudnya artinya kecuali bagi wanita yang mengalami istihadah kubro. Maksudnya kalau misalkan nanti ada namanya istihadah kubro, dia harus tahu mana ini beda nggak ya darah haid sama istihadah misalkan ya. Maka dia harus tahu dulu apakah berbau atau tidak ya. Kalau misalkan berbau, oh ini darah haid. Misal kalau tidak, berarti masuk pada darah istihadah. Maka setiap perempuan pasti mengetahui atau menyadari ya, apa namanya, keadaan darah masing-masing. Ya, yang tadi itu mungkin ada yang berbau ataupun ada yang tidak, ada yang kental, ada juga yang tidak kental. Oke, lanjut lagi akhwati. Kalau kecepatan kasih tahu ya Ustazah Fitri. Boleh kasih apa namanya? Ya. Oke, sekarang gimana hukum darah yang terputus? Ya misalkan akhwat hari Senin misalkan kita keluar darah. Senin keluar darah, Selasa keluar darah, Rabu keluar darah, tiba-tiba putus ya, tiba-tiba nggak keluar darah lagi. Tapi yang 3 hari tadi kalau dikumpulkan, misalkan hari pertama 10 jam keluar darah ya, misalnya dari jam 1 siang sampai jam 10 malam masih keluar darah nih ya. Kemudian hari Selasanya 10 jam juga, hari Rabunya 10 jam juga. Berarti kalau 3 hari ini dikumpulkan berapa jam keluar darah? 30 ya misalkan ya. Tiba-tiba hari Kamis nggak keluar darah. Gimana nih? Nah, di sini ada 2 qaul. Ada qaul sahbi, ada juga qaul laqati. Ada yang mengatakan sahab, ada laqat ya, boleh ada laqti, ada laqat. Sekarang pertama qaul sahbi. Gimana nih kalau kita tiba-tiba terputus darahnya? Maka kata beliau, internetnya ya, bentar. Putus-putus ya suaranya ya? Iya, sudah. Sekarang jelas nggak? Soalnya ada pemberitahuan di internet. Jelas lagi, Ustazah Fitri? Sudah Ya, ya. mulai jelas.
Nah, gimana kalau terputus? Ya, apa yang kita lakukan kalau terputus darah? Kaul pertama merupakan pendapat pertama dari mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi, yaitu darah yang keluar terputus-putus dalam jangka waktu 15 hari. Jika darah tersebut dikumpulkan dan mencapai 24 jam, tadi contohnya Senin sampai Rabu keluar sekitar 30 jam, maka udah masuk haid ya. Maka darah tersebut adalah darah haid. Dan di saat terputus atau bersih di antara darah yang terputus tetap dihukumi haid gitu ya. Jadi kalau misalkan putus, ya udah tunggu aja dulu ya. Tunggu aja dulu. Jadi Kamis putus darahnya ya, maka tunggu dulu. Ya, jangan dulu sholat, jangan dulu mandi ya. Kaul yang kedua, karena misalkan takut keluar lagi kan baru 3 hari misalkan ya, atau biasanya juga terputus-putus darahnya, ya udah tunggu aja dulu ya di hari Kamis itu. Adapun kaul kedua namanya kaul lakot atau kaul lakoti. Ini merupakan pendapat madhab Maliki dan Imam Hanabilah atau madhab Imam Ahmad bin Hambal bahwa saat terputusnya darah itu dihukumi suci. Maksudnya bagaimana? Maka dalam kaul ini kalau ada yang terputus darahnya, maka langsung mandi, langsung melaksanakan sholat. Nggak usah nunggu dulu gitu ya. Langsung aja sholat. Atau misalkan lagi saum bulan puasa misalkan, saya udah putus darahnya nih, langsung saum aja, nggak usah nungguin ini ada apa enggak, ada lagi apa enggak gitu. Nah ini silakan mau ambil yang mana, mau mengambil qaul sahbi atau mengambil qaul laqati. Qaul sahab boleh, qaul laqat boleh. Tapi ada konsekuensinya gitu ya. Kalau kita mengambil qaul pertama, misal ya, saya mau nunggu aja dulu. Di hari apa tadi? Kan hari Senin, Selasa, Rabu keluar darah. Nungguin di hari apa berarti, Ahwat? Kamis. Hari Kamis ya. Hari Kamis nunggu gitu ya. Biasanya kan saya keluarnya 7 hari. Ini kan baru 3 hari, tunggu dulu biasanya juga nanti keluar lagi misalnya ya. Ditungguin Kamis nggak keluar juga. Jumat nggak keluar juga. Sampai kok nggak keluar-keluar. Maka misalkan ya, maka ketika dia tadi meninggalkan sholatnya atau karena menunggu padahal udah bersih, maka yang waktu sholat yang tadi telah terlewati harus diqodho gitu, harus diganti. Jadi itu konsekuensinya ya kalau misalkan kita mengambil qaul shahab. Ya. Tapi kalau misalkan di qaul laqati, ini pun nanti gimana kalau misalkan saya langsung sholat, maka sholatnya sah aja. Ya, atau misalkan saya saum. Nah, di sini juga Masya Allah ya pada qaul laqat ini gimana? Saya langsung mandi, pas udah bersih langsung mandi tanpa nunggu-nunggu dulu misalkan ya. Langsung mandi, kemudian langsung saum, maka dalam qaul laqat saumnya pun sah gitu. Walaupun misalkan ya hari Kamis nih dia langsung mandi aja deh, misalkan saya langsung mandi janabah. Ternyata hari Jumatnya keluar lagi. Ya, maka dalam qaul laqat saum dan sholatnya dihukumi sah. Gitu ya, maka mau ngambil yang mana silahkan. Ya, ada qaul dan keduanya adalah madhab Imam Syafi'i juga, sebagian madhab Syafi'i juga ada di qaul sahab, ada juga di qaul laqati gitu. Biasanya kita ngambil yang mana nih? Ya. Laqti apa sahbi? Silahkan ya dipilih yang mana. Oke. Lanjut lagi ya. Contoh misalkan gini. Jika seorang wanita mengeluarkan darah tanggal 1 dan 2, misalkan ya saya kasih tanda merah ya. Tanggal 1 dan 2 keluar darah haid. Ya, udah sudah mencapai ciri-cirinya nih ya. Udah ada, kalau dihitung-hitung dapatlah 24 jam ya. Kemudian terhenti di tanggal 3 dan 4. 3, 4 nggak keluar. 5, 6 ya, lalu berhenti 5 hari ya, 5, 6 keluar, 5 hari nggak keluar lagi. Kemudian keluar darah lagi tanggal 11 sampai 12, 13 ya misalkan. Maka kalau misalkan karena saya udah biasanya 7 hari misalkan ya. Nah ini Ahwat, maka di sini tanggal 3 dan 4 ini dihukumi haid juga. Ini haid 7, 8, 9, 10 juga walaupun nggak keluar darah tetap dihukumi haid. Gitu. Kenapa? Ya karena ini masa mohon maaf,
darah mampet aja gitu ya, darah lagi mampet ya. Kalau dihitung 1 sampai 3 ini sampai tanggal 13 hari maka dihukumi haid semua ya. Kalau di qaul laqat berarti gimana? Ketika tanggal 2 ya udah mandi aja langsung, sholat tanggal 3, 4 sholat ya. Walaupun keluar lagi ya, oh mandi lagi ya gitu ya, langsung bersih, sholat lagi. Tapi kalau misalkan kita yang udah punya ada yang sudah memiliki kebiasaan ya, ada konsekuensinya, saya mau nunggu aja deh. Misalkan tanggal 2 berhenti darah, ya udah tunggu tanggal 3, 4 keluar lagi kok tanggal 5 ya. Tanggal 6 masih keluar haid, tanggal 7 berhenti. Tunggu dulu takut keluar lagi. Oke, berarti nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau dia mengambil tadi kalau shohab ternyata nggak keluar lagi, mampet ya udah nggak keluar lagi sampai tanggal berapa nih misalnya? Tanggal berapa? Oke, misalkan ya tanggal 2 dia berhenti keluar darah haid, ditungguin sampai ke sini nggak keluar-keluar, maka yang tadi ditinggalkan ini wajib diqodho sholatnya, gitu ya. Dosa nggak? Kira-kira dosa nggak? Akhwat, dosa nggak ninggalin sholat? Di sini Itu kalau kan ngambil sengaja kaul ulama. Nggak ya. Jadi kita nahkumu bidzahir, kita menghukumi sesuatu yang zahir, kan nggak ada darah gitu kan. Ya, tapi di sini tapi karena kita udah punya kebiasaan, kita punya feeling kuat nih, tapi ternyata nggak sesuai sama feeling kita, gitu ya. Maka silahkan mau ngambil yang mana. Begitu. Maka hikmah dari mengetahui qaul shahab atau qaul sahbi dan laqti adalah hukum ibadah yang dilakukan hari terputusnya darah. Adapun qaul laqti ketika kita misalkan melaksanakan saum di tanggal 3, 4, ini sah aja saumnya. Misalnya di bulan Ramadan. Jadi nggak usah diqodho lagi gitu. Ini dalam mazhab Imam Ahmad. Izin sebentar akhwat, 5 menit ya, boleh. Ini ada yang minta minum. Baik, gimana akhwat? Bisa dipahami? Baik, Ustazah. Insyaallah ya. Udah ada yang ngantuk? Nanti kalau ada yang ngantuk boleh nanti ditanyain ya, Ustazah Fitri. Lanjut ya akhwat ya. Ya mau ngambil qaul yang mana silahkan ya. Kemudian hal yang harus dilakukan di saat melihat darah keluar atau berhenti. Nah, sekarang misalkan kita udah waktunya haid ya, saat keluar darah ya udah jika seorang wanita telah mencapai usia haid ya bukan usia di bawah 9 tahun, kemudian mengeluarkan darah, kemudian setelah didahului suci 15 hari atau lebih, maka dari keluarnya darah tersebut dihukumi haid secara zahir walaupun belum tahu akan mencapai 24 jam atau tidak dalam jangka waktu 15 hari. Misalkan tadi tanggal 1 keluar darah nih ya, keluar darah cuma 5 jam misalkan. Nah, kita nggak bisa mutusin, takutnya, saya mau sholat aja gitu. Kenapa? Karena baru 5 jam nih hari ini, misal ya. Takutnya besok nggak keluar darah lagi. Maka hari Senin itu kita nggak usah sholat. Kenapa? Karena kita menghukumi yang zahir. Kalau udah keluar darah dan memang sudah waktunya, ya udah nggak usah sholat. Besok keluar darah lagi hitung aja dulu. Adapun ketika tidak sesuai dengan feeling kita, misalkan ternyata adalah darah istihadhah, maka sewaktu yang tertinggal itu kita qodho sholatnya dan insya Allah tidak berdosa. Kenapa? Karena kita menghukumi yang zahir, yang ada, yang terlihat sama kita. Keluar darah ya udah haid gitu ya. Jadi nggak dosa. Kemudian saat darah berhenti gimana? Kalau berhenti sebelum mencapai 24 jam. Oke, akhwat. Kalau belum 24 jam itu dihukumi haid atau istihadhah tadi? Sebelum mencapai. Iya, belum mencapai 24 jam haid bukan? Bukan ya. Gimana kalau misalkan hari pertama 2 jam ya, tanggal 1 2 jam, tanggal 2 2 jam, tanggal 3 2 jam, berarti baru 6 jam nih. Tiba-tiba berhenti ya, maka dia harus segera bersuci dengan wudhu, nggak usah mandi. Kenapa nggak dengan mandi? Karena bukan
haid. Nah, ya, dengan wudhu aja tanpa perlu mandi. Kecuali pengen nggak enak kalau nggak mandi, silahkan. Tapi bukan mandi junub gitu ya. Lalu melaksanakan sholat. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang menyatukan antara yang pertama kali haid dan yang sudah haid, dan ada yang memisahkannya. Intinya para ulama kalau misalkan belum 24 jam, ada yang mengatakan jangan dulu mandi misalkan ya. Ada juga dia udah punya kebiasaan, nanti dibedain lagi. Intinya kalau misalkan memang belum sampai 24 jam, ya udah, karena bukan haid maka nggak usah mandi, tapi wudhu saja. Karena itu adalah istihadah atau darah penyakit. Nah, kemudian berhenti setelah mencapai 24 jam yang tadi dibahas ya, berarti udah masuk haid nih. Maka dia wajib mandi dan melaksanakan sholat. Dalam hal ini jika darahnya berhenti setelah mencapai 24 jam. Akan tetapi belum mencapai kebiasaan haidnya, maka bisa memilih antara qaul sahbi dan laqati. Tadi itu ya, udah 24 jam gimana nih? Tapi saya biasanya juga 7 hari, tapi 3 hari udah berhenti. Maka silahkan pilih mau yang mana. Mau qaul sahbi atau qaul laqati, mau laqat atau sahab silahkan. Ya. Oke, kemudian berhenti setelah melampaui kebiasaan haid, maka dia wajib mandi, melaksanakan sholat dan puasa. Misalkan ya dia keluar sampai lebih dari 15 hari. Tanggal 1 keluar sampai tanggal 16 atau tanggal 15 ya. Besoknya tanggal 16 masih keluar, udah keluar dari kebiasaan haid. Maka atau kebiasaannya 7 hari, nanti insya Allah kita bahas ya. Maka di situ dia wajib mandi, melaksanakan sholat dan puasa. Begitu, karena dihukumi istihadah ya, darah selanjutnya adalah istihadah. Kemudian cara mengetahui berhentinya darah, ya gimana cara tahu darah udah berhenti atau tidak? Maka di sini ada dalil juga ya di sini di mana dijelaskan dengan mengoleskan kapas putih ke bagian dalam farji atau dalam kemaluan, sekiranya dirasa darah itu berhenti pada jam-jam menjelang waktu sholat. Tapi sebagian ulama mengatakan di akhir waktu sholat ya. Jadi kalau misalkan kayaknya udah selesai deh darah haid kita ya, maka kata Rasulullah dalam hadis Aisyah ya, dikatakan bahwa cara mengecek apakah sudah berhenti atau tidaknya darah, maka dengan kapas putih ya. Dicolek ke bagian vagina, bagian kemaluan. Kalau sudah tidak ada keruh, nggak ada kuning sama sekali, maka itu sudah dihukumi bersih ya. Kapan diceknya? Maka ketika menjelang waktu sholat. Misalkan udah mau sholat duhur nih, cek dulu. Kalau masih ada warna keruh, maka belum selesai masa haidnya ya. Tapi kalau udah putih bening, misalkannya udah nggak ada sama sekali bercak, maka itu sudah dihukumi bersih. Oke, di sini ada dalil ya, yang mana seorang sahabiyah datang kepada Sayyidah Aisyah ya, Masya Allah ya, yaitu Ummahatul Mukminin, ya, Ummul Mukminin, yang mana beliau adalah seorang istri Rasulullah, baginda ibunda ya, Masya Allah, Bunda Aisyah yang ahli fikih ya. Para sahabiah datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, katanya, gimana cara kita mengetahui ini udah suci apa belum? Maka kemudian kata Aisyah, wala ta'jalna, la ta'jalna hatta tarinal qassah al-bayda. Katanya apa? Jangan buru-buru mandi, katanya, sehingga kalian melihat al-qassah al-bayda, ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat tentang al-qassah al-bayda ya, akhwat ya. Qassah bayda itu apa maksudnya? Sebagian mengatakan yaitu cairan yang bening. Sampai kamu melihat cairan bening di bagian kemaluan. Jadi jangan dulu mandi sampai melihat cairan yang bening. Tapi sebagian mayoritas ulama mengatakan sampai di kapas putihnya udah nggak ada apa-apa, nggak ada lendir, nggak ada apa-apa, maka itu sudah dihukumi suci. Itu yang diambil atau pendapat mayoritas ulama. Maka ketika kita ingin tahu udah bersih apa belum, maka dengan kapas tersebut dicolek apakah masih ada bercak atau tidak, maka kalau udah nggak ada maka itu dihukumi suci.